Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Teman-teman, setelah berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis oleh Israel kepada rakyat Palestina, kabar baik yang kita nanti-nanti akhirnya datang juga. Ya, pada 10 Oktober 2025 kemarin, Israel dan Hamas akhirnya resmi menyatakan gencatan senjata. Yang menarik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebagai sosok luar biasa yang dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Video ini saya buat untuk mendiskusikan mengapa solusi dua negara yang sempat disampaikan Presiden Prabowo di sidang PBB 23 September 2025 lalu merupakan pilihan paling realistis dalam upaya mengembalikan hak-hak warga Palestina yang masih tersisa. Teman-teman, saya bisa memahami bahwa bagi sebagian pihak, solusi dua negara bukanlah sebuah pilihan yang paling ideal. Solusi ini seolah-olah mengafirmasi penjajahan Israel atas Palestina. Belum lagi ditambah pernyataan Presiden Prabowo di PBB bahwa Indonesia siap terlibat menjamin keamanan dan keselamatan Israel jika Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat. Ya, menurut saya pernyataan itu memang sangat rentan untuk disalahpahami. Sebab pernyataan itu bisa saja ditafsirkan seolah-olah Israel merupakan korban atau entitas rentan. Padahal kan selama ini kita sama-sama lihat yang justru kerap menjadi korban penindasan adalah rakyat Palestina. Teman-teman, oleh karena itu pernyataan Prabowo perlu kita baca dalam spektrum historis dan diplomasi politik luar negeri yang jauh lebih luas. Jaminan itu bukan berarti mengesahkan pendudukan Israel di tanah Palestina, melainkan justru penegasan bahwa perdamaian sejati hanya mungkin tercapai jika hak dan keamanan kedua bangsa dijamin secara adil. Selain itu, pernyataan Prabowo merupakan penegasan bahwa dukungan Indonesia pada kemerdekaan Palestina berdiri di atas nilai kemanusiaan, bukan semangat sektarian yang kita tahu justru sering memperkeruh konflik di Timur Tengah. Dari pernyataannya itu, saya melihat Prabowo sadar betul mengenai peta geopolitik di kawasan Timur Tengah dan proksi-proksi yang terlibat di belakang Israel dan Palestina, khususnya Hamas. Lewat pernyataan tadi, ia hendak meyakinkan seluruh pihak bahwa dukungan terhadap Palestina tidak berarti menghapus Israel dari peta dunia. Sebab jika kita melihat realitas yang terjadi hari ini, sudah banyak negara Arab bahkan negara besar seperti Turki yang membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya apa? Artinya mereka telah mengakui Israel sebagai sebuah entitas negara. Karena itu, ketika Prabowo menekankan bahwa keselamatan Israel juga harus dijamin saat mereka mengakui kedaulatan Palestina, hal itu seharusnya dibaca bukan sebagai kompromi terhadap penjajahan, tetapi sebagai upaya untuk membangun posisi Indonesia sebagai mediator yang netral dan dipercaya dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Teman-teman, kita tahu bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel sudah pernah terjadi dalam perang-perang di tahun-tahun sebelumnya. Namun sayangnya kita juga tahu bahwa kesepakatan damai itu seringkali malah menjadi legitimasi atas kekerasan demi kekerasan yang jauh lebih mengerikan dan menyakitkan. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak saling menuding soal siapa yang mengkhianati perjanjian terlebih dahulu. Oleh karena itu, pertanyaan mendasarnya sekarang adalah apakah gencatan senjata ini benar-benar akan menciptakan perdamaian yang permanen lewat solusi dua negara, atau jangan-jangan ini cuma jeda sementara menuju babak konflik yang jauh lebih mengerikan. Teman-teman, saya setuju bahwa perang Israel dan Palestina tidaklah dimulai dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu perlu kita lihat sebagai sebuah reaksi atas penindasan Israel kepada rakyat Palestina yang berakar jauh ke belakang, yaitu peristiwa Nakba atau Malapetaka Besar 1948. Ketika itu orang-orang Yahudi yang sebagian merupakan imigran Eropa dan penyintas genosida Nazi Jerman di bawah Hitler mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Deklarasi ini kemudian diikuti dengan pengusiran dan pencaplokan tanah milik sekitar 700 sampai 800 ribu warga Arab Palestina yang sebenarnya sudah lebih dahulu berada di sana. Sejak saat itu, perang demi perang, perundingan demi perundingan terus dilakukan untuk mewujudkan negara Palestina yang benar-benar berdaulat.
Dari perjanjian Camp David tahun 1978 sampai Abraham Accord tahun 2020. Sayangnya, meskipun di atas kertas semua perjanjian itu selalu menegaskan dukungan terhadap Palestina, namun dalam praktiknya isu kemerdekaan Palestina yang dulu jadi jantung pergerakan pan-Arabisme justru makin ditinggalkan oleh rezim negara-negara Arab. Lewat perjanjian-perjanjian ini, satu persatu negara Arab mulai menormalisasi hubungan mereka dengan Israel demi memperoleh jaminan keselamatan dan keuntungan teknologi maupun ekonomi. Mungkin inilah alasan kenapa belakangan kita justru lebih sering mendengar kecaman keras terhadap Israel datang dari pemerintah atau parlemen di negara-negara Eropa, bukan dari pemimpin Arab sendiri. Teman, jika kita mau menengok sedikit ke belakang dalam sejarah Indonesia, situasi dan kondisi perjuangan Palestina untuk mendapat pengakuan kedaulatan di mata dunia internasional sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dari sisi geopolitik misalnya, setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kekuatan dunia juga sedang terbelah menjadi dua. Antara Amerika Serikat dan sekutunya di satu sisi, dan di sisi lain ada Uni Soviet. Dua poros yang sama-sama menjadi pemenang Perang Dunia Kedua ini saat itu sedang berlomba berebut pengaruh di negara-negara dunia ketiga. Dalam situasi seperti itu, para pemimpin republik tidak hanya mengandalkan pendekatan bersenjata, tetapi juga mengedepankan strategi diplomasi di forum PBB dan melobi Amerika Serikat yang memiliki pengaruh langsung terhadap Belanda. Hal itu dilakukan bukan untuk mengafirmasi penjajahan Belanda di Indonesia, tetapi justru untuk memperkuat posisi tawar dalam diplomasi Indonesia di luar negeri. Para pemimpin kita tahu bahwa pengakuan kedaulatan dari negara-negara seperti Mesir, India, dan Palestina memang penting. Namun pengakuan itu belumlah cukup untuk menjadikan republik yang masih muda ini benar-benar diakui kedaulatannya oleh dunia internasional, terutama kekuatan-kekuatan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Buktinya, setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu melalui Nica. Upaya pendudukan kembali ini memicu berbagai pertempuran dan akhirnya memuncak dalam agresi militer Belanda 1 dan 2 yang menelan banyak korban sipil dari pihak Indonesia. Sadar bahwa Belanda memiliki kekuatan militer yang lebih unggul dan lebih kuat, para pemimpin republik dengan cerdik membangun lobi dengan Amerika Serikat untuk menekan Belanda. Sebab mereka tahu, seperti halnya Amerika Serikat yang kini terus melindungi rezim Netanyahu di Israel, kala itu Belanda juga merupakan sekutu dekat Washington dan penerima bantuan Marshall Plan. Lobi pemerintah republik akhirnya membuahkan hasil. Setelah Belanda melancarkan aksi polisionil kedua pada Desember 1948, Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk memberi tekanan lebih kuat kepada Belanda agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Paman Sam khawatir konflik berkepanjangan akan mendorong Indonesia jatuh ke kubu komunis. Dari sini kita melihat bagaimana kejelian para pemimpin republik memanfaatkan persaingan negara-negara besar pasca Perang Dunia Kedua untuk memperkuat kepentingan nasional bangsa Indonesia. Pendekatan diplomasi dan lobi yang mereka tempuh memiliki kemiripan dengan strategi perjuangan yang dilakukan Fatah, di mana mereka menempatkan diplomasi sebagai sarana utama perjuangan, alih-alih pendekatan bersenjata dengan retorika anti-Israel dan anti-Amerika Serikat yang digembar-gemborkan oleh Hamas. Selain situasi geopolitik, kemiripan lain dalam perjuangan Palestina dan Indonesia adalah terkait konflik internal di antara pemimpin-pemimpinnya. Seperti halnya konflik antara Hamas dan Fatah yang salah satunya berakar dari perbedaan strategi memperoleh pengakuan kedaulatan, para pendiri republik pada masa awal kemerdekaan juga mengalami situasi yang demikian. Pada tahun-tahun pertama Indonesia merdeka, para pendiri bangsa kita ternyata terbelah oleh dua strategi yang sangat berbeda. Di satu sisi ada kelompok yang ngotot ingin merdeka 100%, menolak segala bentuk kompromi dan perundingan dengan Belanda, dan di sisi lain ada yang lebih memilih jalan diplomasi dan perundingan.
Kelompok Merdeka 100% ini dipelopori oleh Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan. Bagi mereka, berunding dengan Belanda sama saja mengkhianati semangat proklamasi. Prinsip keras mereka adalah tuan rumah tidak perlu berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Mereka menentang hasil Perjanjian Linggarjati 1946 yang membuat wilayah Republik menyusut drastis dibatasi oleh apa yang disebut garis Van Mook. Selain itu, ada juga kelompok Front Demokrasi Perjuangan yang dipimpin Amir Syarifuddin yang menjadikan isu Perjanjian Renville 1948 sebagai basis argumen menentang pemerintah. Perbedaan pendapat ini akhirnya kita tahu memanas dan meledak menjadi konflik bersenjata pada peristiwa Madiun 1948. Dalam peristiwa ini, sejumlah tokoh kiri seperti Amir Syarifuddin, Musso, dan para pendukung mereka tewas dieksekusi tanpa pengadilan yang jelas. Setelah peristiwa Madiun, politik dalam negeri memang menjadi lebih stabil. Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukanlah negara komunis. Dan terlepas dari latar belakang ideologi yang membuat tragedi saling menyingkirkan itu terjadi, langkah tegas pemerintah kepada kelompok kiri pada masa awal Republik turut menjadi sinyal penting kepada Barat bahwa Republik ini memang layak untuk didukung. Dan akhirnya pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan pelan-pelan seluruh wilayah yang mereka kuasai dari hasil Perjanjian Linggarjati dan Renville kembali ke pangkuan Republik. Dari sejarah perjuangan Indonesia yang tadi saya ceritakan, entitas-entitas politik di Palestina yang saling berseberangan sebetulnya bisa belajar bahwa perpecahan internal hanya akan memperpanjang penderitaan mereka. Sudah saatnya Hamas dan Fatah membangun rekonsiliasi demi memperoleh dukungan diplomatik yang kuat di tingkat global. Terlebih sejumlah negara kuat seperti Inggris, Kanada, Australia, Portugal, dan Perancis telah mengakui kemerdekaan Palestina. Dan Indonesia bisa memainkan peran dalam rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Terakhir, sebelum saya menutup video ini, menurut saya penting untuk kita memahami bahwa mengakhiri penjajahan Israel di Palestina bukan berarti meniadakan mereka sebagai bagian dari entitas dunia. Karena apa? Ketika kita berbicara penghapusan Israel dari peta dunia, kita tidak sedang mempertaruhkan apa-apa. Tapi bagi rakyat Palestina yang setiap hari menanggung penderitaan, pernyataan itu berarti mereka harus kehilangan rumah, kehilangan tanah, kehilangan keluarga, dan hidup dalam ketidakpastian yang pahit. Sedangkan kita hanya bisa menonton penderitaan mereka dari kejauhan dalam kondisi hidup yang baik-baik saja. Sekian video dari saya membuka segala macam bentuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.